Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله
ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, senang sekali pemirsa kembali kami menyapa Anda dalam program acara persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu program acara Mutiara Hikmah. Dan insya Allah program acara Mutiara Hikmah ini akan menambah munajah dan takarub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, alhamdulillah tadi kita telah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh qori'ah kita, yaitu Ustazah Sunarti Larissa, yang merupakan juara 1 qori'ah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021, yang membacakan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 133, 135, yang tentunya memberikan makna bahwa kalau kita melihat arti dari ayat yang dibaca, yaitu ayat pertama, dan bersegeralah kamu mencari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Tuhanmu, dan untuk mendapatkan surga yang seluasnya atau luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 133. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang insya Allah akan membawakan materi kita pada hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu kami sebut namanya Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Dr. Haji Abdul Ghani Jumat MAG. Assalamualaikum Pak Dokter. Iya baik, terima kasih telah hadir di studio kami Pak Dokter. Alhamdulillah. Sehat-sehat Pak Dokter? Sehat walafiat. Masya Allah, barakallah Pak Dokter. Terima kasih banyak Pak Dokter sudah hadir di studio kami. Alhamdulillah. Beliau merupakan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu, dan juga Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah, Ustadz ya? Salah satu pengurus. Masya Allah, salah satu pengurus dari Majelis Ulama Indonesia dan Wakil Ketua PWNU Provinsi Sulawesi Tengah. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, dan juga telah hadir di studio kita, yaitu Paguyuban Kesenian Eko Wandowo. Assalamualaikum Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Sehat-sehat? Masya Allah. Dan juga kerukunan keluarga Jawa Provinsi Sulawesi Tengah. Sehat-sehat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu? Masya Allah, barakallah. Baik, terima kasih telah hadir di studio kami. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tema kita pada hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu halal bihalal, mengeratkan paseduluran, merajut cita-cita masa depan. Tentunya halal bihalal ini merupakan salah satu ajang silaturahmi atau silaturahim dan saling maaf-memaafkan, yang tentunya insya Allah yang lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Dr. Haji Abdul Ghani Jumat MAG. Kepada Al-Ustadz guru saya, tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, al-qail fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin.
Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, pada malam hari ini diwakili oleh sahabat dan saudara kita semua, Pak Demul, begitu panggilan akrab untuk kerukunan keluarga besar Jawa. Bapak Ketua Kerukunan Jawa, Provinsi Jawa, Pengurus Pusat Kerukunan Jawa yang datang dan salah memberikan sambutan tadi. Ya, Masya Allah. Ketua Kerukunan sahabat saya, Kerukunan Jawa Sulawesi Tengah. Dan seluruh hadirin wal hadirat sekalian, mohon maaf tidak bisa disebutkan satu demi satu. Mengapa halal bihalal? Walaupun di awal ini saya harus bocorkan pertanyaan. Iya, baik Pak Dokter. Karena sudah bocor ke saya pertanyaan itu. Harus dibocorkan dan dijawab, sebentar diganti dengan pertanyaan yang lain. Masya Allah. Mengapa halal bihalal tidak ada di Arab Saudi? Begitu pertanyaannya itu. Tidak ada di negeri Arab. Padahal yang pemilik kata halal itu adalah negeri Arab. Dengan kata lain bahasa Arab. Mengapa pemilik bahasa sendiri itu tidak memiliki terminologi halal bihalal? Justru dimiliki oleh Indonesia. Di awal ini saya ingin menjawab, itulah Islam Nusantara. Harus diakui itu. Ulama-ulama kita di Nusantara ini, di Indonesia khususnya, adalah para alim ulama yang tadinya belajar di Haramain, Makkah dan Madinah. Iya, Masya Allah. Mereka tidak hanya belajar di sana, para hadirin sedulur yang berbahagia dan pemirsa di rumah yang sedang menonton acara halal bihalal keluarga besar Jawa Sulawesi Tengah ini. Tersebut nama Kiai Haji Nawawi Al-Bantani dari Tanara, Banten. Diusir oleh Belanda di Tanara, Banten karena mengajarkan dan mendoktrin para anak bangsa untuk melawan penjajah. Dia berangkat sekaligus naik haji ke Mekah, belajar kepada alim ulama di sana, dan lama-kelamaan kelihatan kepiawaiannya sebagai seorang ulama Nusantara, maka dia dinobatkan sebagai Ustadzul Akbar, guru besar di Makkah, di Baitullah. Dari Tanara, Banten. Mari kita lihat dari wilayah Jawa Timur. Kiai Haji Khalil Bangkalan, Madura. Dia merupakan soko guru para ulama besar di tanah Jawa. Kiai Haji Nawawi Al-Bantani, Kiai Haji Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Yang saya sebut terakhir itu adalah pemilik pemberi istilah halal bihalal di Indonesia. Kiai Haji Soleh Darat yang merupakan guru bangsa, guru agama bagi Raden Ajeng Kartini, dan yang saya sebutkan terakhir ini jarang sekali disebutkan, dikaji, ditulis dalam literasi sejarah bangsa Indonesia. Raden Ajeng Kartini itu belajar kepada Kiai Saleh Darat, Bapak Ibu sekalian. Dan sejarah Kiai Saleh Darat menulis Al-Quran dengan bahasa Jawa Pegon itu atas inisiatif, atas saran cerdas dari Raden Ajeng Kartini, agar putra-putri, khususnya putri-putri Indonesia, bisa mengerti Al-Quran yang diterapkan dalam tradisi Jawa. Apa yang saya maksud menyebut deretan ulama-ulama ini? Ya. Seluruh ulama-ulama yang saya sebutkan tadi, itu belajar kepada Kiai Haji Abdul Khalil Bangkalan, Madura. Pada halal bihalal malam ini dalam durasi waktu yang sangat terbatas, saya tidak bisa menjelaskan kekeramatan, kewalian, kehebatan seorang ulama besar dari Madura yang bernama Kiai Haji Khalil Abdul Khalil Bangkalan, Madura. Satu saja yang saya bocorkan pada malam hari ini, biar sedulur,
keluarga besar Jawa Sulawesi Tengah dan seluruh masyarakat Sulawesi Tengah bisa membaca biografi sejarah para ulama besar itu. Kiai Haji Khalil Bangkalan Madura saat memberikan ta'lim kepada para santrinya dan orang-orang Madura ketika itu di Bangkalan, tiba-tiba seorang santrinya interupsi. Dia bilang, Pak Yai, ini waktu sholat asar sudah hampir habis. Begitu kira-kira. Ini saya bocorkan ini. Iya, jadi ada bocoran juga Pak Dokter. Ada ya? bocoran. Ya, baik, Masya Allah. Tadi di belakang saya ngobrol dengan Pak Ruslan, kepala bagian penyiaran TVR ini. Pak Ruslan itu orang hebat. Dia memiliki sejarah ilmu-ilmu seperti yang saya sebutkan tadi. Ini ada hubungannya dengan halal bihalal, bukan tidak terhubung. Sangat terhubung. Kata santri, sudah selesai waktu asar Pak Yai. Pak Yai lihat jam, oh ya, kita sholat asar di Makkah. Ini pasti ada yang bilang di belakang layar sana, di belakang panggung, tidak masuk akal Ustadz Gani berkata seperti itu. Kita sholat asar di Makkah, karena perbedaan Makkah dengan Indonesia kurang lebih 4-5 jam kan. Jadi kalau kita sudah mau malam di sini, di sana masih terang benderang. Gitu. Tapi bagaimana caranya sholat asar di Makkah, di Baitullah? Kata Kiai Abdul Khalil Bangkalan, ente dekat sini, ambil air wudhu, jangan bicara apapun dan jangan bertanya apapun. Ini saya bocorkan ini Pak Gub. Ikut baca ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Santri itu tidak tahu di mana sudah arah. Begitu buka mata dalam hitungan, tidak hitungan jam ya. Iya, Masya Allah. Begitu buka mata sudah ada multazam. Masya Allah, berarti mata. ada karoma Pak Dokter ya? Ya, dari sudah ayat-ayat ada yang dibaca. multazam, sudah ada makam Ibrahim, sudah ada Hijr Ismail, ada Ka'bah di depan. Salat asar di sana, setelah itu ziarah ke beberapa tempat. Kiai Khalil bilang, kita pulang ke Madura. Nah, Bapak Ibu sekalian, Kiai Haji Wahab Hasbullah adalah pemilik istilah, ini adalah murid dari Kiai Haji Abdul Khalil Bangkalan Madura. Dialah pemilik istilah halal bihalal. Jadi wajar saja kalau orang Arab tidak memiliki istilah itu. Ya kebetulan ulama Indonesia agak lebih cerdas berpikir pada aspek itu, maka mereka menemukan istilah itu. Yang berikut, istilah halal bihalal ini terpaut dengan sejarah berbangsa bernegara. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Ini terpaut terkait dengan sejarah berbangsa bernegara. Kita merdeka 1945, begitu Pak Gub ya. 1946 istilah ini lahir. Halal bihalal. Ketika itu dari 1946 sampai tahun 60-an ya, masuk tahun 65 meletusnya PKI secara besar-besaran dan sebelumnya terjadi gejolak di mana-mana dan hampir saja bangsa kita Bapak Ibu sekalian bercerai-berai. Soekarno menghadapi persoalan itu di tahun 46 agak kebingungan dan kehilangan apa yang seharusnya dilakukan bagi para politisi yang saling mengecam, saling memfitnah, saling menghujat antara satu dengan yang lain. Maka Soekarno mengundang Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah Jombang. Soekarno minta pendapat kepada Kiai Abdul Wahab Hasbullah, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, di samping Kiai Haji Hashim Asy'ari. Bagaimana saran Anda wahai Kiai melihat kondisi bangsa kita ini, para politisi, para pembesar, bos-bosnya parpor partai politik saling mengecam, saling memfitnah. Akhirnya rakyat di bawah juga ikut saling memfitnah ketika itu. Jadi persoalan saling memfitnah seperti saat ini yang terjadi di alam medsos itu. Ya mungkin milenial Pak Dokter ya. Alam Ya, milenial Masya Allah, ya. maksudnya. Dulu sudah terjadi tapi belum ada medsos. Jadi benar-benar kasat mata kita dengar langsung melihat orang-orang saling mengecam antara satu dengan yang lain. Maka Kiai Wahab Hasbullah menawarkan konsep halal bihalal itu. Dan pas ketika itu dilakukan sesudah bulan Ramadan, sesudah Syawal. Dilakukan halal bihalal dan mempertemukan seluruh tokoh-tokoh. Sejarah membuktikan setelah itu terjadi suasana adem. Suasana guyub tadi disebutkan itu. Suasana islah, saling damai antara satu dengan yang lain.
Ini bagian pertama Bapak Ibu sekalian ceramah kita pada malam hari ini. Selanjutnya, karena saya dengar ada pertanyaan menyusul, yang jelas jawaban pertanyaan pertama tadi sudah selesai. Ya, jadi jawaban pertanyaan pertama sudah bocor Pak Dokter ya. Bahkan pertanyaan pertama tadi ditanya kepada Syekh dari Mesir lagi Masya malah. Allah, iya. Syekh, gelarnya doktor dari Mesir ditanya, ya Syekh, ma makna halal bihalal? Apa dia jawab? Ajib. Aneh, ada kata itu dalam bahasa Arab. Nah, kata itu ada dalam kamus bahasa Arab bahasa Indonesia. Kamus bahasa Arab Indonesia tidak ada di sebelah sana. Bapak Ibu sekalian, mengapa kita halal bihalal? Kita berpuasa pada bulan ke-9 kemarin, bulan Ramadan. Iya, bulan Ramadan Pak Dokter. Apa rahasia bulan ke-9? Rahasia bulan ke-9 itu bahwa kita semua ini, saya, Ustadz Bambang, mohon izin Pak Demul, bahkan seorang nabi dan rasul dan para aulia ulama-ulama besar pernah hidup di angka 9-10 hari dalam rahim ibu. Iya, berarti Pak Dokter ini juga bocoran mungkin juga ya. Bocoran juga ada. Ini tidak bocoran. Oh, bukan Pak Dokter, iya. Ini rahasia saya. Rahasia. Iya, baik Pak Dokter. Kita pernah hidup dalam kandungan ibu 9 bulan 10 hari, Bapak Ibu sekalian. Siapapun dia. Di sini harus menjadi teguran besar kepada kita sekalian. Tidak boleh sombong dalam kehidupan ini. Menurut dokter ahli kandungan, kandungan itu tidak terlalu memiliki sifat yang kokoh. Tapi itu bertentangan dengan pernyataan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun. Fi qararim makin. Bayi itu berada dalam kandungan fi qararim makin, tempat kokoh. Jadi menurut dokter kandungan tidak kokoh, menurut Allah kokoh. Kita semua pernah hidup di situ dan bagian terakhir pada bagian kedua ini silahkan diingat-ingat. Ketika kita memiliki ilmu, memiliki tingkat pendidikan yang luar biasa, mengapa Allah mengatakan kita berada di tempat yang kokoh? Di dalam tempat yang kokoh itu Allah mengatur sistem hidup janin dan bayi yang sangat luar biasa sekali jamaah sekalian. Dia tidak bisa menghirup udara, tidak bisa makan minum secara mandiri. Dia makan minum menghirup udara, bahkan menjalani sistem hidupnya berdasarkan suplai dari seorang ibu yang memiliki rahim itu melalui satu urat besar yang disebut tali pusar ibu. Masya Allah. Kemudian kita lahir dan sekarang kita halal bihalal. Silakan Ustaz Bambang kalau mau dilanjutkan. Iya, baik, terima kasih Pak Dokter atas penjelasannya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tentunya Pak Dr. Haji Abdul Ghani Jumat MAG sudah menyampaikan bahwa halal bihalal merupakan salah satu kegiatan untuk menjalin silaturahim dan saling maaf-maafkan dan tidak ada di negeri Arab Pak Dokter ya. Tentunya ini salah satu khas ulama Indonesia yang tentunya menginginkan kita untuk menjalin persatuan dan kesatuan. Dan juga Pak Dokter menyampaikan bahwa insya Allah ketika kita melaksanakan silaturahim berarti kita telah menjaga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, perbincangan kita cukup menarik pada hari ini, tetapi kita ikuti jedah berikut ini. Tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah. TVRI, media pemersatu bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusdi Mastura, Gubernur Sulawesi Tengah, mengajak masyarakat Sulawesi Tengah untuk mendukung program analog switch off atau ASHO. Mari beralih dari televisi analog ke televisi digital. Mulai dari sekarang, gambar lebih bersih, suara lebih jernih, dan teknologi canggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Nilam Sari Lawira, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, mengajak masyarakat Sulawesi Tengah untuk mendukung program Analog Switch Off 2022. Mari beralih dari televisi analog ke televisi digital, mulai dari sekarang. Gambar lebih bersih, suara lebih jernih, dan teknologi lebih canggih. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali dalam program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah, tentunya dengan tema Halal Bihalal, mengeratkan paseduluran, merajut cita-cita masa depan, bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Dr. Haji Abdul Ghani Jumat MAG, yang merupakan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu, dan juga pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah, dan juga Wakil Ketua PWNU Provinsi Sulawesi Tengah. Ya baik, kami persilakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu dari Paguyuban Kesenian Eko Wandowo atau keluarga besar Kerukunan Jawa Provinsi Sulawesi Tengah yang mau bertanya dengan tema pada malam hari ini atau pada hari ini. Kami persilakan. Mungkin ada yang bertanya, silakan sebutkan nama. Silakan Pak, berdiri, sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kuato. Oje. Nama saya Kuato. Kami juga di Paguyuban Kesenian Eko Wandowo, juga ada di KKJST dan di paguyuban lain. Artinya kami ada di mana-mana. Masya Allah. Ustadz, yang akan kami tanyakan bahwa kata halal bihalal ini dari bahasa Arab. Yang kami tanyakan berkaitan dengan Arab, otomatis itu sudah seolah-olah seakidah dengan Islam. Bagaimana dengan yang bukan seakidah? Maksud kami yang bukan Islam. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kuato ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya buka lagi kesempatan dari keluarga besar dari Paguyuban Kesenian Eko Wandowo dan KKJST, mungkin ada yang bertanya. Ya silakan, sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Bapak Ustadz, yang perlu kami tanyakan dalam rangka halal bihalal pada malam hari ini, yaitu apa kiat-kiat untuk menghadapi zaman milenial ini, mengembangkan halal bihalal di masyarakat. Kami selaku Ketua Majelis Taklim Al-Hidayah, kami mengembangkan beberapa ajaran-ajaran Islam yang kami ajarkan kepada teman-teman kita dan kepada masyarakat. Kami mendapat kesulitan di zaman milenial ini, karena setiap kita adakan halal bihalal untuk anak muda, sulit untuk datang ke tempat halal bihalal itu sendiri. Kami mohon kiat-kiat apa yang harus kami lakukan di masyarakat ini. Karena sekarang tidak menutup kemungkinan 10 tahun akan datang kita tidak akan bisa mengadakan halal bihalal kalau kita tidak bimbing anak-anak kita. Namun kiat-kiatnya kita kurang
mengetahui. Olehnya itu mohon Ustadz untuk memberikan kiat-kiat apa yang harus kami lakukan. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, dengan Bapak siapa Pak tadi namanya? Nur Hadi. Pak Nur Hadi. Baik, Ya. terima kasih Pak Nur Hadi. Baik Ustadz, kita jawab dulu Pak Dokter ya, sebelum kita ke audiens berikutnya. Dari Pak Kuwato ini tentang halal bihalal kan berbahasa Arab ini Pak Dokter, bukan berbahasa Indonesia. Bagaimana cara menyampaikannya kepada saudara-saudara kita yang non muslim, mungkin bisa juga berhalal bihalal dengan kita. Tafadhol Pak Dokter. Baik, saya beri tugas kepada Ustadz Bambang cari Masya Allah. istilah halal bihalal dalam bahasa Cina. Masya Allah. Tapi Jadi Pak jangan Dokter sekarang, ada nanti. tugas saya juga Pak Dokter ya. Ya Masya Allah. Nanti. Karena ada sejarah datangnya Islam juga dari negeri Guangzhou begitu. Guangzhou masuk ke Jawa Timur, maka lahirlah itu secara panjang lebar ceritanya itu ya. Nanti tanya kepada Kiai Sobari, tahu itu ceritanya itu. Raden Rahmat Sunan Ampel. Itu ada turun dari Guangzhou, negeri Cina itu. Masya Allah. Makanya kalau ini masalah dengan keturunan Tionghoa, Cina, jangan juga terlalu serius ya. Biasa-biasa saja itu. Bapak Ibu sekalian, istilah itu bahasa Arab, halal bihalal. Tapi tidak dikenal di negeri Arab, dikenal di negeri Islam Nusantara Indonesia, gitu kan? Halal ya, halal bihalal itu semula artinya paling tidak ada beberapa makna halal. Yang pertama adalah menyelesaikan masalah atau kesulitan. Karena itu orang Arab biasa bilang halal masalah, khalas. Halal masalah, khalas. Jadi Pak Dokter sudah selesai ya? Tidak ada masalah lagi. Tidak ada masalah Pak Dokter, ya Masya Allah. No problem, tidak ada masalah itu. Khalas itu berasal dari kata ikhlas. Kalau ikhlas kita sudah tahu maknanya kan? Tidak punya motivasi apapun. Lalu orang-orang tua menyebutnya dengan lillahi ta'ala. Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi halal bihalal pertama maknanya adalah selesai masalah, menyelesaikan masalah atau menyelesaikan problem. Ya, menyelesaikan kesulitan. Kemudian yang kedua, melerai benang yang kusut. Jadi benang yang kusut dilerai. Ini pengeras suara yang saya pegang ini, kalau yang biasa kan pakai kabel tadi ya, para pembicara sebelumnya. Kalau kabelnya kusut, ada masalah dalam jaringan listrik, pasti suaranya kreset-kreset. Iya, jadi Pak Dokter trouble ya. Treble. Iya. Begitu istilahnya? Iya, Masya Allah. Ya, karena saya bukan orang mekanik. Nah, begini juga yang saya pegang sekarang ini. Kalau ada masalah dalam jaringan, maka dia akan treble gitu kan. Kusut. Kalau jaringannya bagus, hubungannya bagus, tali penghubungnya bagus, maka dia akan menjadi baik. Itu salah satu makna halal bihalal, melerai benang yang kusut, menghilangkan treble, memperbagus jaringan. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, makna halal bihalal itu adalah membuka hati, membuka pikiran, welcome terhadap siapapun yang datang kepada kita. Dalam makna yang terakhir inilah Bapak Ibu sekalian, maka halal bihalal ini boleh dilakukan, terbuka dilakukan, bisa dilakukan, tidak hanya sesama muslim saja, tetapi juga terhadap non-muslim, keluarga-keluarga kita yang lain. Kenapa? Baca ayat Al-Quranul Karim. Hablum minallah wa hablum minan nas. Relasi jaringan dengan Allah subhanahu wa ta'ala harus dijaga, harus dipelihara. Tetapi relasi jaringan hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala akan terganggu apabila relasi jaringan dengan sesama manusia terganggu. Masya Allah. Di dalam hadis dikatakan, kalau kita memasak makanan, tapi ini ibu kalau pulang ke rumah jangan dipraktik, bisa-bisa bangkrut kita. Ini hanya sindiran Nabi kepada kita untuk waspada di dalam hubungan-hubungan bertetangga. Kalau kita masak makanan, lalu bau masakan itu dicium oleh tetangga, ya wajib tetangga itu mendapatkan bagian dari makanan itu. Jadi di sini diajarkan kepada kita agar tidak medit, bahasanya Kiai Sobar ya, medit. Itu double day ya Pak Kiai ya? Masya Allah.
Ya. Berarti Dalam kurung pelit ya. bakhil, Masya Allah. bahasa Arab. Dalam kurung lagi, bahasa di sini yang kita injak tanahnya ini, paipulu. Paipulu, Masya Allah, luar biasa ini ya. Jadi Pak Dr. halal bihalal dalam konteks itu kita terlarang untuk bakhil. Itu makna pesan ayat yang dibacakan tadi oleh ustazah kita, oleh qari'ah kita tadi. Salah satu ciri orang yang bertakwa adalah tidak medit, tidak bakhil, tidak paipulu, tidak nasi nanggaroke. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang bertakwa, ciri pertama dalam surat Ali Imran ayat 134 tadi adalah tidak kikir. Mereka selalu berinfak, bersedekah, baik ketika dompetnya berisi, kantongnya berisi, maupun kosong atau Maupun Pak Dokter agak tipis sedikit ya. pope 24 karat. Ya, Masya Allah. Istilah harian kan pope ya, 24 karat. Karena salah satu sedekah bagi orang-orang yang tidak punya adalah memberi salam dan memperlihatkan tabassam wajhak, wajah yang senyum, wajah yang manis kepada saudara adalah sedekah. Tabassam ila wajha akhika sedekah. Bermanis muka terhadap wajah saudaramu adalah sedekah, seperti memberikan fulus kepada mereka. Itu antara lain. Yang berikut, Bapak Ibu sekalian, apa boleh ya, membangun halal bihalal, membangun silaturahim kepada non-muslim? Sangat boleh sekali Bapak Ibu sekalian. Tadi di atas sudah disinggung sedikit. Saya ingin berikan bukti kepada kita sekalian. Di Madinah, Iya Pak Dokter. Nabi Muhammad SAW lagi duduk-duduk seperti ini, tapi tidak pakai kursi, di tangga masjid Madinah. Tiba-tiba dari kejauhan ada sekelompok orang mengusung jenazah, membawa jenazah. Jenazah itu dibungkus dengan kain hitam, bukan putih. Kalau hitam, Yahudi. Kalau putih, seperti bajunya Pak Bambang ini, Ustaz Bambang, Muslim kan, begitu. Mohon maaf saudara saya yang non-Muslim jangan tersinggung. Tiba-tiba pas di depan Nabi, Nabi lalu berdiri. Diprotes oleh sahabat Umar bin Khattab dan beberapa sahabat lain. Ya Rasul, mengapa Anda berdiri? Bukankah jenazah yang lewat itu non-Muslim? Karena dibungkus dengan kain hitam. Itu Yahudi punya ciri itu, jenazahnya seperti itu. Nabi jawab dengan enteng, tapi punya pesan yang dalam sekali. Dia pegang pundaknya Umar bin Khattab. Wahai Umar, bukankah itu manusia? Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, yang lewat tadi manusia. Nabi tidak lihat agamanya, lihat dia manusia. Dan salah satu kelebihan para aulia, wali-wali Allah adalah mereka hampir tidak bisa lagi membedakan ketika mereka mencintai manusia. Mereka tidak bisa terjebak lagi pada simbol-simbol agama dan lain-lain. Apalagi jabatan, status sosial. Mereka lihat itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah memberikan rezeki kepada semua makhluk, tidak memilih agama. Ini yang dijalankan oleh para ulama-ulama besar kita, dan itu yang semestinya jadi uswatun hasanah bagi kita sekalian. Tidak ada Jawa, tidak ada Ternate, saya Ternate. Bersahabat dekat dengan Kiai Sobar, sudah puluhan tahun di Sulawesi Tengah ini. Ya, Masya Allah, luar biasa Pak Dokter. Saya hidup di Sulawesi Tengah ini, mohon maaf Pak Demul, lebih lama dari tempat kelahiran saya di Ternate. Sudah lebih 30 tahun saya di sini. Orang Kaili bilang kalau ente sudah makan kelor, kuburnya di depan rumah. Kayaknya ada juga benarnya itu pepatah mereka itu ya. Jadi tidak ada Ternate, tidak ada Kaili, tidak ada Jawa, tidak ada apapun, tidak ada Bugis, tidak ada apapun dalam soal halal bihalal, dalam soal silaturahim. La farqa baina ajamiyin wa arabiyin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Tidak ada beda ya, mangge-mangge di gunung-gunung itu ajam. Ya. Badui, tidak ada beda badui. Badui di tanah Arab adalah orang-orang yang hidup di gurun, di gunung-gunung. Kalau kita di sini mangge-mangge, kita orang-orang tolare, istilah di sini, yang hidup di pesisir gunung. Ternyata saat ini orang Palu juga banyak bikin kafe di atas. Berarti yang bikin kafe apa namanya? Tolare juga itu ya. Itu menunjukkan bahwa tidak ada sekat dalam pergaulan kita Bapak Ibu sekalian. Hentikan istilah tolare itu. Ya.
Tidak ada perbedaan antara orang Badui, orang Ajam, dan orang Arab. Begitu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Inilah kita bikin halal bihalal. Jadi saya ingin tegaskan tadi, sambung singkat, kita puasa di bulan ke-9, seakan-akan Allah memasukkan kembali kita ke dalam rahim ibu kita pada bulan ke-9, bulan Ramadan bulan ke-9, bulan Rajab bulan ke-7, bulan Isra wal Mi'raj, bulan Sya'ban bulan ke-8, dan bulan Ramadan bulan ke-9. Sekarang ini kita berada pada bulan Syawal bulan yang ke-10. Apa makna dari rahasia-rahasia ini Bapak Ibu sekalian? Kita dimasukkan kembali ke dalam rahim ibu kita pada bulan yang ke-9 untuk mengenang bahwa Anda pernah hidup 9 bulan 10 hari dalam kandungan ibumu, ya. Tapi sekarang kita dimasukkan ke situ, kita sudah menjadi manusia besar, manusia dewasa, berpendidikan, cerdas, luar biasa sekali, dimasukkan untuk rehat sejenak selama 29 hari atau 30 hari. Dalam rehat sejenak itu apa yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian? Ada yang tarawih 8 rakaat, ada yang tarawih 20 rakaat, ada yang tarawih tidak terhitung rakaatnya. Dia bikin 8 di masjid, pulang ke rumah dia sambung. Belum witir di masjid, pulang ke rumah dia sambung di rumah. Dan dia tutup dengan witir ketika muadzin mengumandangkan azan waktu subuh. Ada yang seperti itu. Nah, selain itu kita disuruh apa? Pada bulan Ramadan, medit, paipulu, nasi nanggaroke, bakhil, skakar kata orang Ternate dan Manado itu. Itu harus ditinggalkan selama bulan Ramadan. Simbolnya apa? Memberi makan minum orang-orang yang sahur dan berbuka puasa. Memberi infak dan sedekah. Mengeluarkan zakat, zakat fitrah dan zakat mal. Orang yang tidak mengeluarkan zakat fitrah ya pada bulan Ramadan, saumu puasanya itu mu'allaqun bainas samawati wal ard. Puasanya dia tergantung antara langit dan bumi. Hatta tukhrija zakatal fitr, sampai yang bersangkutan kata Rasulullah mengeluarkan zakat fitrah. Ada ASN yang pernah mengeluh sama saya, Ustadz, saya ini banyak utang. Iya Pak Dokter. Nah, terus apa yang punya mau? Agak susah saya mengeluarkan zakat fitrah. Ente ASN golongan 3B. Ente terima gaji 12 bulan. Masa tidak bisa dikeluarkan 35.000 dalam satu kali dalam 12 bulan? Ente ini paipulu. Agak pelit Pak Dokter ya. Agak pelit. Agak pelit. Nah, dia istighfar, dia menangis, dia ucapkan terima kasih kepada saya. Itu sekali-sekali mesti dikasih jawaban 12 pas seperti itu. Nah, jemaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, yang saya maksud tadi itu, kita dibersihkan di bulan Ramadan, luar biasa sekali. Dengan aneka amalan-amalan yang lain yang kita lakukan. Lalu tiba 1 Syawal, 1 Syawal itu haram berpuasa. Haram hukumnya berpuasa. Kenapa? 1 Syawal adalah ekspresi dari masa rehat, masa istirahat 29 hari atau 30 hari di bulan puasa. Ekspresi apa? Halal bihalal. Lalu kita mengucapkan minal aidin wal faizin wal makbulin kullu amin wa antum bi khair. Kalau orang Arab, kalau terlalu banyak orang bilang khair, 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 khair. Maksudnya baik, baik. Saya sudah maafkan ente, saya sudah maafkan ente. Itu maksudnya itu. Khair ente, khair ente, khair ente. Minal aidin wal faizin. Aidin itu dari kata Id. Idul Fitr. Jadi Id itu artinya kembali ke jalan yang benar. Kembali ke jalan agama yang benar. Kembali ke jalan yang benar, kembali ke agama yang benar, kembali suci bersih. Lalu kita rame-rame mengucapkan minal aidin. Sebenarnya kita ingin mengatakan ahlan wa sahlan, marhaban. Selamat datang kembali ke kefitrian kita, kesucian kita. Ke jalan yang benar, ke agama yang benar. Agama yang benar, ajaran yang benar, jalan yang benar, mencegah kita dari konflik. Masya Allah. Itu. Luar biasa poin penjelasan itu. Pak Dokter, Masya Allah. Baik Pak Dokter, kita jawab pertanyaan kedua mungkin Pak Dokter dari Pak Nur Hidayat. Tentang ini bagaimana cara kita memberikan dakwah kepada pemuda-pemuda kita yang zaman milenial ini. Pertanyaannya, memperkenalkan bagaimana halal bihalal Pak Dokter. Pertanyaannya kalau beri angka ini 9. Masya Allah, luar biasa Pak Dokter. Angka Ya. cum laude itu.
Bapak Ibu sekalian, jangan terjebak, jangan kaku melihat sikap anak-anak muda kita, generasi milenial. Generasi emas. Saya menyebut biasa generasi emas. Di balik, kalau kita pakai bahasa lokal ya, di balik sikap karakter Navatu itu. Jadi V-nya itu mesti pakai tasdid itu Ustaz Bambang ya. Iya, Pak Dokter. Saya tidak tahu bahasa Jawa Navatu itu apa ya. Ya? Agak bandel ya kalau bahasa Jawa. Ya, luar biasa. Pak Joko, top Pak Joko. Di balik karakter Navatu bin bandel, sesungguhnya dalam diri mereka itu, ya dalam diri mereka ada masa depan emas sebenarnya yang kita tunggu lahir dari mereka. Jadi kita gauli mereka. Kalau umur saya dengan Pak Joko ini kan umur walaupun saya agak lebih ganteng sedikit dari Pak Jokowi. Ya, Masya Allah, luar biasa Pak Dokter. Sebelum paten saya paten diri sendiri. Mohon maaf untuk mendatangkan optimisme dalam kehidupan. Masih kelihatan inilah ya, muda tapi sudah mulai mau jadi CB begitu. Saya dengan Pak Joko. Nah, cara gaul kita orang tua jangan bawa ke mereka, anak-anak muda itu. Syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini, milenial hari ini, itu cikal bakal jadi pemimpin hari esok. Jadi gauli mereka dengan karakternya. Halal bihalal mereka tidak mau datang ke masjid. Ya biasa itu. Bukan luar biasa bagi saya. Saya alami itu. Saya sering ceramah di kelompok Nero-Nero. Iya, Nero Pak Dokter. Dulu, ya. sekarang tidak ada lagi. Tapi sekarang ini masih ada juga itu yang bandel-bandel seperti itu. Sudah banyak mereka bertobat, bahkan sudah ada yang menjadi penggerak di masyarakat sekarang ini. Ada yang di LSM, ada yang di remaja masjid, bahkan ada yang menjadi takmir masjid, mantan Nero-Nero. Ada satu mukan di Masjid Kota Palu ini. Jadi tidak boleh ada seorang mubalik, ustadz datang ke masjid itu, ceramah yang radikal-radikal. Yang pertama tegur dia itu alumni Nero-Nero itu. Saya pernah bertemu itu. Nah. Jadi bikin halal bihalal tidak harus di masjid Pak. Di warkop. Di warkop. Jangan merasa rugi membuang fulus bayar warkop. Karena target kita sampai konsep Islam ke milenial. Jadi Pak Dokter sekalian minum kopi ya. Luar biasa. Kopi. Masya Allah. Nah karena itu penceramahnya juga harus yang milenial, yang memiliki kemampuan gaya milenial. Bukan saya tidak punya kemampuan untuk itu. Ya. Kalau boleh mohon maaf, mohon izin ya, mohon izin. Kalau boleh, siapa yang bertanya tadi Pak, siapa yang pakai baju putih itu? Ya Pak siapa tadi? Pak Nur Hidayah ya? Pak Nur Hadi. Pak Nur Hadi ya, Pak Nur Hadi Pak Dokter. Ya mohon maaf Pak Nur Hadi. Pak Nur Hadi kalau boleh penceramahnya jangan pakai songkok. Pakai baju yang sopan. Jangan pakai songkok. Saya pernah alami itu. Saya pernah ceramah di majelis ta'lim ibu-ibu Arab muda. Oh itu lain juga pukulannya itu. Maksudnya lain seleranya. Iya, jadi Pak Dokter ada metode-metode Pak Dokter ya. Iya, saya pakai songkok. Saya datang dengan mobil, songkok dalam mobil. Ini mohon maaf ini sorban di mobil. Saya pakai baju batik tangan pendek. Yang saya bisa ukur tidak kehilangan identitas seorang ustadz, tapi juga menghilangkan jarak psikologis dengan mereka. Karena kalau pakai ini, mohon izin, padahal ini hanya baju sarung saya biasa ini, kain biasa. Ini simbol. Simbol ini tidak dipakai oleh semua orang. Yang pakai simbol ini adalah kiai, ustadz, ulama, begitu kan? Nah, anak-anak muda mana pakai ini? Dia pakai ini tapi yang lain modelnya. Yang model gaul, apalagi warna putih. Tidak ada mereka selera, mereka tidak selera. Jadi gauli mereka dengan warna kehidupan muda, tetapi pada saat yang sama kita harus berikan pesan agama kepada mereka, dan pesan agama itu tidak boleh dirubah Bapak Ibu sekalian. Pesan agama tidak boleh dirubah. Kalau ini haram bilang haram, ini halal halal, ini baik baik. Tapi cara mengucapkan haram harus ada proses analisa yang luar biasa yang bisa menyentuh akal pikiran mereka. Agama mengajarkan kepada kita. Khatibin nas ala qadri uqulihim. Ala qadri uqulihim. Berdiskusilah, berdialoglah dengan manusia
siapapun mereka, wabil khusus kelompok milenial tadi, kelompok generasi emas itu, ala qadri uqulihim, sesuai dengan kemampuan nalar mereka, kemampuan pikiran mereka. Tidak boleh dibawa jiwa tua ke dalam milenial. Kita akan mengalami kegagalan, insya Allah 99%. Iya, Masya Allah. Baik, terima kasih Pak Dokter atas penjelasannya. Baik, Pak Dokter, karena mengingat durasi waktu, mungkin Pak Dokter bisa memberikan closing statement atau kesimpulan dari materi-materi yang sudah Pak Dokter sampaikan. Tafadhol. Closing statement ini kita akan bacakan hadis yang berkaitan dengan jantung tema kita. Dalam hadis disebutkan suasana halal bihalal seperti ini, target goalnya adalah menjaga silaturahim sepanjang masa. Menjaga silaturahim sampai kita itu dibungkus dengan kain putih, mohon maaf ini, dimasukkan ke dalam liang lahat. Man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu, muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh perawi kunci seluruh hadis, yaitu Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih, didisposisi, ditandatangani oleh Bukhari dan Muslim hadis itu. Diriwayatkan oleh mereka berdua. Man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi, barang siapa yang senang, siapa yang suka diluaskan rezekinya, dibentangkan rezekinya. Masya Allah. Wa ayyun sa'alahu fi atharihi, dan suka dipanjangkan umurnya. Fal yasil rahimahu, hendaklah dia menyambung, mempererat tali silaturahimnya, hubungan kasih sayangnya, menjaga halal bihalalnya, menjaga persaudaraannya, sedulur, dijaga, bersatu. Kalau ada yang ditokohkan, disepakati, dibicarakan bersama, dijaga perasaan bersama, kita akan mengalami kekuatan bersama. Saya ingin tegaskan sebagai kata kunci ceramah kita pada malam hari ini. Apa yang dimaksud dengan siapa yang suka dipanjangkan, diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, jaga silaturahim. Bapak Ibu sekalian, rezeki kita ini bukan Nabi Isa yang rezekinya dari Allah turun ke Nabi Isa. Roti turun dari langit. Sehingga ayat yang bercerita tentang itu diberi nama Al-Ma'idah, hidangan. Kita bukan Nabi Isa. Rizki, mohon izin saya sebut yang paling tinggi di antara kita di sini, Pak Demul. Supaya nama Pak Demul selalu diingat. Masya Allah. Pak Demul rizkinya, Kiai Sobar rizkinya, rizki saya berada di orang-orang di mana saya berkomunikasi dengan mereka semuanya. Saya dulu dekan Fakultas Syariah, sekarang sudah mantan, bukan dekan lagi, hati-hati moderator. Baik. Ketika saya dekan, Bapak Ibu sekalian, rizki saya, kemudahan hidup saya berada bukan di ruangan dekan, di ruangan seluruh sivitas akademika Fakultas Syariah UIN Dato Karama Palu. Jadi ketua kerukunan Jawa Tondano, kebetulan saya ada di sana, istri saya. Ketua kerukunan Jawa, ya. Kalau saya ketua kerukunan Maluku Utara, Ternate. Siapapun mereka yang menjadi pimpinan, rizkinya ya berada di seluruh orang yang dia pimpin. Dan seluruh masyarakat manusia di mana dia berkomunikasi dengan mereka. Karena itu, jaga hubungan dengan mereka. Kalau rusak hubungan dengan mereka, malaikat pembawa rizki akan mengunci rizki itu di tempat-tempat mana rizki itu datang. Masya Allah. Kemudian mengapa dipanjangkan umur ketika kita mampu membangun silaturahim, Bapak Ibu sekalian? Saya beri contoh langsung saja, tidak usah ceramahnya. Contoh langsung. Kiai Abdul Khalil Bangkalan Madura saya sebutkan tadi, sudah ratusan tahun meninggal dunia. Kiai Haji Hashim Asy'ari hampir menjelang 100 tahun meninggal dunia. Tahun 40-an beliau meninggal dunia. Dan yang paling dekat dengan kita berada di sini, baru saja kurang lebih beberapa hari lalu. Habib Idrus bin Salim bin Alwi Al-Jufri. Orang Kaili panggil dengan guru tua atau guru Kaili. Sudah wafat 54 tahun yang lalu. Lihat apa yang terjadi kemarin di hari Sabtu 14 Mei di pelataran jalan Sis Al-Jufri. Seluruh ruas jalan masuk ke situ, ke Sis Al-Jufri dikunci oleh Satlantas. Masya Allah, luar biasa. Termasuk saya jalan kaki,
Di jalan mana? Jalan suruh mana ke situ. Ini penguasa acara jalan kaki sampai ke situ. Ini apa artinya? Sebutan baik. Jasadnya boleh hilang, tapi nama baiknya tetap akan abadi di dalam kehidupan masyarakat. Inilah yang disebut dengan Allah panjangkan umurnya. Masya Allah. Sebutan baiknya, walaupun dia sudah berkalang tanah, dia akan mendapatkan hadiah pahala yang luar biasa. Akibat cetak biru dalam kurung amal soleh yang dia kerjakan dalam kehidupan Ya, ini. baik, terima kasih Pak Dokter atas penjelasannya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tentunya Pak Dokter sudah menyampaikan bahwa perbanyak silaturahim, insya Allah kita dijauhkan dari bala, bencana, musibah, dan insya Allah umur kita dipanjangkan Pak Dokter ya. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin, dan kesehatan kita insya Allah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga Pak Dokter menyampaikan bahwa menjaga hubungan hablum minanas dan hablum minallah tentunya tidak mengenal ketika kita hablum minanas tidak mengenal agama Pak Dokter ya. Terima kasih banyak Pak Dokter atas penjelasannya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, demikian Mutiara Hikmah pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Dr. Haji Abdul Ghani Jumat MAG. Terima kasih Pak Dokter sudah memberikan tausiah. Insya Allah kapan-kapan kami undang kembali Pak Dokter. Syukron, jazakumullah khair katsira. Baik, akhirnya saya Bambang Abu Julu dan seluruh kerabat kerja TVRI Sulawesi Tengah mengucapkan banyak terima kasih. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada program Mutiara Hikmah pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.